gue kayak, apa sih ini kok gue pergi ke rumah temen gue harus minta uang dari orang lain untuk bayar sekolah gue gitu. Ada periode-periode kayak gitu. Itu kapan tuh? Kelas berapa? Either SD atau SMP, jujur gue udah nggak terlalu ingat. Iya, Tapi iya. along that period lah. Ini gue bahkan belum pernah cerita ya. Tapi balik lagi disclaimer, ini bukan menjelekkan ya, ini fenomena. Iya, 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 Gitu. iya. Iya, iya. Bahkan kalau misalnya gue lihat, ya your mom kan single fighter kan. Iya, Luar perjuangannya biasa berat, itu. betul. Pasti. Betul. Dia mungkin kerjanya juga udah dari pagi, siang sampai malam juga. Iya, ya sudah itu yang semaksimal terbaik, mungkin ya kan, gitu. yang terbaik yang udah berikan Iya, ke lu, cuman gitu kita kan. sebagai anak-anak kan bisa mengerti itu tuh pelan-pelan ya, nggak bisa Awalnya lu dalam nggak ngerti periode saat itu? itu nggak bisa langsung menerima kayak, oh ya nih orang tua begini, enggak lah, pasti ada kalanya kayak, kok gue harus nunggu di ruang kepala sekolah untuk ujian ya, gitu loh. Jadi selalu ada 4-5 orang yang kayaknya nasibnya mirip-mirip gue di ruang kepala sekolah nungguin telepon. Untuk? Kalau udah bayar baru masuk kelas ikut ujian. Jadi itu lagi periode ujian. Oh, Gitu. kalau misalnya belum dibayar ininya nunggu di ruang kepala sekolah dulu. Iya, lo belum boleh ikut ujiannya. Gitu. Jadi ada periode-periode gitu yang gue sadar, oh ternyata gue agak beda nih sama yang lain ya gitu. Terus kalau misalnya, ya apalagi lu kan pasti mengalami dalam circle yang sama gitu kan. Apalagi lu punya 4 atau 5 orang tadi yang di sekitar gitu kan. Dari yang lu observasi ya, apa sih menurut lu penyebab utama kemiskinan? Wah ini menarik. Apakah ini dari orang tuanya kesalahan? Ya kan kadang-kadang kan orang tua bisa salah secara tidak sengaja, misalnya secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Sengaja misalnya kayak judol gitu misalkan. Atau ini tuh kayak kesalahan pemerintah atau kesalahan apa gitu? Ini pertanyaan menarik sekali. Tapi balik lagi ya, mau ngomongin regulasi segala macam pasti ada andil. Cuman gue orang yang kalau gue nggak bisa make changes in that area, gue nggak mau komen lah. Gue akan komen dari yang menurut gue masih bisa kita usahakan. Manusia ini menurut gue, mau ngomongin orang susah, menengah, orang kaya sekalipun, itu diciptakan Tuhan itu by default, sistemnya tuh 4 menurut gue. Sebagai manusia ya, sistemnya tuh 4. Yang pertama adalah apa yang masuk ke dalam otak lu. Itu yang akan ngebentuk mindset lu. Nah sebenarnya pertanyaan lu tadi, ini udah terangkum di sini nih. Contoh di poin 1 ya, mindset. Mungkin ketika Leon hidup bersama papa mama Leon 20 tahun, dengan Leon hidup bersama mamanya Theo 20 tahun, diketemuin akan jadi produk yang sangat berbeda. Karena apa yang masuk ke dalam sini selama 20 tahun, makanya lu sering dengar kan, anak adalah produk dari orang tua. Karena semua yang mereka tanamkan di sini, dari mereka bisa filter ataupun sebelum mereka bisa filter, itu mereka nggak bisa pilih. Itu akan masuk. Ya, itu akan masuk tuh di sini. Mindset ini akan melahirkan tindakan. Kalau kita ngomongin ini berarti tindakan dalam apa? Finansial. Setiap keputusan kita dalam keuangan akan terpengaruh dari mindset tadi.